Padahal dulu tuh hampir di setiap perempatan itu ada, di setiap titik-titik jalan itu biasanya ada yang jual, tapi sekarang udah jarang banget. Bahkan kemarin gue cari-cari tuh nggak ada, sampai akhirnya uh, gue nitip sama bapak gue di pasar tradisional dan ada, tepatnya di pasar Bantar Gebang. Nah itu ada. Gue udah cari ke toko buku Intermedia karena yang deket itu doang. Gue malas ke Gramedia karena jauh gitu. Jadi ya emang susah sih nyari koran di zaman sekarang gitu. Paling ada yang bekas-bekas, uh, yang bekas-bekas tuh biasanya ada di tempat-tempat packing, tempat-tempat paket gitu, ekspedisi logistik, karena emang buat packing gitu. Kalau untuk edisi baru agak susah karena emang dari produsennya sendiri biasanya udah nggak nulis lagi, udah nggak cetak, jarang banget mereka cetak. Sekalipun ada ya susah nyarinya, kayak apa, akhirnya gue nyerah. Gue minta tolong bapak gue cariin, dan alhamdulillah dapet sih. Gunanya koran edisi terbaru itu buat tugas kuliah gue, dan itu bikin gue nggak tahu harus berkata apa ya, cuma ngelihat perkembangan zaman tuh perubahannya drastis banget ya. Padahal seingat gue sekitar berapa ya, tahun 2017 tuh, itu kan udah modern juga ya. Ya udah modern lagi, maksudnya udah modern mah udah, cuma 2017 itu kan ya ya nggak beda jauh kayak gini lah ya. Tapi di saat itu gue masih bisa nemu koran di beberapa tempat tuh, gue masih bisa nemu. Gue waktu itu inget banget apa, masih suka beli, nggak sering, cuma gue iseng beli aja gitu. Tapi sekarang benar-benar udah nggak ada gitu. Yang mana kayaknya sih ini emang faktor perkembangan zaman ya, banyak yang pengen apa, baca berita tuh sekarang di HP-nya gitu, udah nggak pada mau di koran gitu. Walau ada beberapa orang yang masih baca koran gitu, cuma ya nggak sebanyak dulu, itu udah kenyataan gitu. Ada beberapa hal yang menurut gua tuh lebih enak koran daripada baca berita online. Yang pertama itu isi beritanya dan judulnya. Itu pakai dan, cuma nggak apa-apa lah. Jadi judul berita di koran itu selalu bagus-bagus, keren-keren. Nggak apa, beda sama judul berita di dunia maya yang clickbait. Betul banget, apa, bener-bener memancing kita buat baca lah gitu. Yang mana nggak salah, tapi gue lebih prefer judul-judul berita yang keren gitu, yang bagus-bagus gitu, yang to the point, yang apa, yang bagus lah, nggak yang clickbait gitu. Dan isi yang kedua nih, isi berita juga beda. Isi berita kalau di koran itu lebih kayak lebih lengkap gitu, dan kalau di dunia maya itu serasa apa ya, kayak diburu-buru gitulah. Bukan kayak liputan, kayak apa, kayak kayak cuma sekedar ngasih tahu doang. Misalkan ada kebakaran, nah itu kebakaran, terus ya penyebabnya apa, udah gitu, kayak apa, top apa yang penting-penting aja gitu. Yang mana bagus, bagus, cuma kayak kalau menurut gue kayak ada yang dikurangin gitu. Sedangkan di koran itu apa, panjang lengkap gitu, apa benar-benar lengkap, nggak sekedar buru-buru, nggak sekedar aktual kayak di apa, dunia maya, tapi mereka tuh benar-benar take time gitu buat apa, isi nulis beritanya gitu. Karena memang nggak sembarangan bisa nulis di koran ya, karena itu kan pertanggungjawabannya gede ya. Kalau di koran itu kan kalau misalkan salah salah sedikit pun, itu di apa, edisi berikutnya mereka minta maaf, ada kolom khusus mereka minta maaf kalau yang sebelumnya salah gitu. Kalau di dunia maya kan mana ada klarifikasi, mana ada apa, portal berita online klarifikasi, men, nggak ada. Yang ada mereka bikin berita baru lagi yang apa, berbanding terbalik sama berita yang sebelumnya mereka tulis. Jadi mereka seakan-akan yang sebelumnya mereka tulis tuh nggak pernah ada. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga tuh, kalau emang ini sih, ini emang alasan pribadi gue, yang apa, lebih suka membaca itu fisik, bukan membaca dari HP. Atau kenapa gue dari dulu tuh lebih suka baca buku secara langsung daripada e-book atau PDF gitu loh. Nggak tahu kenapa, feelnya tuh di gue nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Sekalipun kalau dalam gelap enakan HP ya, cuma gue lebih prefer baca buku atau baca koran di ruangan terang daripada
Iya. Daripada di ruangan gelap harus rela-rela baca PDF gitu. Jadi PDF itu gue make kalau buat tugas doang, buat kopas. Kayak gitu sih. Tapi ya bisa dibilang, eh, kalau gini terus-terusan ya bukan tidak mungkin koran koran itu bakal hilang, atau mungkin dicetak cuma kalau ada edisi khusus doang atau edisi spesial gitu, yang mana itu bagus, jadinya bagus buat mereka ya, jadinya kan koran jadi lebih eksklusif dan pasti lebih mahal sih. Kalau dulu tuh koran itu 2.000 bisa dapat, cuma sekarang kan udah mahal, bisa 8.000, bisa 10.000 gitu. Dan gua sendiri pun jujur aja ya, sekarang udah jarang banget baca berita men, baik itu di koran baik itu di dunia maya. Gue udah jarang banget baca portal berita, baca berita gitu, kayak misalkan apa, yang trending apa, yang apa, yang sekarang lagi rame apa, itu gue nggak tahu, yang lagi viral tuh gue nggak tahu. Gue bener-bener blast, apa ya, aduh, gue lagi bener-bener nggak bisa membagi waktu. Gue emang kalau lagi bagi waktu tuh apa, gue emang buruk kalau membagi waktu, jelek gue nol lah, jelek banget gue bagi waktu. Gue nggak bisa bagi waktu yang bener gitu. Jadi gue kan, bangun tidur pagi ya udah pasti rahasia gue bangun tidur jam berapa yang ada yang tahu. Dan pagi sampai sore gue kerja, gue nyampe rumah tuh jam jam setengah enam, gue nyampe rumah jam setengah enam. Dan habis dari situ gue mandi, gue makan, gue maghrib, habis itu gue santai. Gue nyantai kan ya, karena kan gue merasa diri gue capek, gue jadi main HP sampai Isa. Ya kalau ada kuliah ya ikutin, dan selesai tuh biasanya. Terus kalau ada tugas kerjain, gue bener-bener langsung gue kerjain gitu di detik itu juga, walaupun deadline-nya minggu depan, walaupun deadline-nya besok, tapi gue kerjain detik itu juga, diselesaikan di detik itu juga. Dan selesai kan malam ya, itu jam 10 atau jam 11 itu. Nah habis itu gue ini main HP lagi. Main HP lagi, tidur gue. Dan gue main HP itu nggak baca-baca berita, gue cuma buka IG, buka Facebook gitu. Terus ya iseng-iseng bikin project, apa, tulisan, bikin project kedepannya nanti mau gimana gitu. Jadi gue saking ininya, gue bener-bener nggak sempet baca berita gitu, baca yang viral gitu. Dan apa ya, gue merasa ini tuh adalah harga yang harus dibayar gitu, demi sesuatu yang sekarang sedang gue bikin gitu. Gue sekarang lagi bikin project, dan ya gimana ya, gue memang susah sih apa ngatur waktunya gitu. Kayak dulu kan, gue tuh selalu menikmati semuanya ya, konten YouTube ini, konten YouTuber itu, konten ini, anime itu, berita ini. Tapi sekarang gue udah bener-bener gak bisa gitu. Gue sekarang lagi fokus buat ya mencoba bikin lah, membuat karya lah gitu. Dan menurut gue ini worth it sih buat gue menurut gue ya, nggak apa-apa kalau gue nggak tahu apa yang terjadi di apa yang terjadi di luar sana. Hal tidak penting ya, bukan hal penting ya, maksudnya hal tidak penting gitu, kayak misalkan si ini viral, si ini ya, itu gua nggak penting sih. Cuma kalau berita tentang pandemi itu mah harus penting, harus wajib tahu lah gitu. Dan film-film apa yang lagi rame sekarang, lagu-lagu apa yang lagi rame sekarang tuh gua nggak tahu, dan menurut gua juga nggak penting juga sih. Itu kan bisa diundur-undur ya. Cuma gue memang lagi mentargetkan diri gue untuk menyelesaikan sesuatu hal, dan it's gonna be epic, it's gonna be good. Gue nggak sabar menyelesaikannya, karena ini gue buat dengan perasaan, dan juga apa ya, dan juga tiba-tiba stuck ya, dan juga apa ya,